Alhamdulillahirrahman. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-bayan ba'da an hadana bil Qur'an. Fanashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi ala habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad wa narju fihi rahmatan minal mannan wa ba'd. Para ibu sekalian, saudariku, para muslimah dan juga para ikhwan yang tadi saya lalui di luar masjid, di tenda, mungkin ada yang para suaminya, ada juga yang datang mengantar menemani anak-anaknya. Kita awali pertemuan kita dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga majlis ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada janji yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau yang menyifati majlis yang dikhususkan untuk mengkaji Al-Quran. Hadis itu didokumentasikan oleh Imam Muslim, lalu secara padat disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi." Tidaklah sekelompok orang itu berkumpul di satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata qaum itu bentuknya general, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa gabungan dengan saf yang dikhususkan, kemudian berkumpul di satu tempat di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatluna kitaballahi, yang berkumpulnya orang-orang ini ditujukan ingin mempelajari, memahami, dan dengan pemahaman itu ingin mengamalkan kandungan Al-Quran. Kita dulu telah belajar makna tilawah, berbeda dengan qiraah. Qiraah umumnya sekedar membaca tanpa menuntut untuk memahami. Asalnya demikian. Dari kata qara'a, kata perintahnya iqra, masdarnya ada qiraah. Dulu ada pengajaran untuk dasar membaca Quran, namanya qiraati. Kemudian ada iqra, kan itu belajar dari mulai baca huruf, ya kan? A fathah a, fa fathah fa, sin kasrah i, si, ha disukunkan apa sih, gitu kan? Nah, tapi kan kita tidak dituntut untuk memahami apa maksudnya gitu. Yang penting bisa baca. Nah, kalau kita ingin naik level untuk memahami apa yang kita baca itu, dan dengan pemahaman itu kita mencoba mengamalkan dalam kehidupan, itu berubah namanya menjadi tilawah. Tala yatlu tilawatan, kata perintahnya utlu. Di hadis ini yang ditampilkan katanya tilawah. Jadi yang datang itu bukan sekedar ingin mengaji, tapi ingin tahu apa makna yang dipelajari, dikaji itu, sehingga dengan tahu dan paham itu bisa dibawa untuk diamalkan sebagai pedoman hidup. Jika ada niat belajar demikian, apa konsekuensi yang didapatkan oleh orang-orang ini yang terkadang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi? Maka perhatikan kalimatnya. Ini saking pentingnya berubah tuh volumenya. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka mengkaji di antara yang hadir itu, illa, kecuali orang-orang itu tanpa kecuali, kalau niatnya benar, ya, ghasyiyatuhum rahmah, maka Allah akan memerintahkan untuk menaungkan rahmatnya dalam majlis itu. Jadi siapapun yang terhubung, baik di dalam masjid, di luar tenda, itu ada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak cukup dengan amin. Sebentar, saya teruskan dulu ya. Rahmat itu maknanya bisa 3. Nah, di 3 inilah Anda meminta. Jadi kalau ustadznya misal belum datang, ibu sudah ada di majlisnya, atau sudah selesai, kita masih berada di situ hendak pulang, mintalah 1 di antara 3 ini. 1, rahmat itu bisa berarti solusi dari beragam persoalan hidup yang dialami. Jadi tidak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah, itu tidak ada. Ini pun seperti hening, diam, belum tentu nggak punya masalah. Ya. Nah, kemudian ketika Allah ingin menyelesaikan persoalan itu, sebelum solusi yang diberikan rahmat dulu. Ketika rahmat sudah diberikan, ada ketenangan pada jiwa, baru diberi petunjuk untuk mendapatkan solusinya. Itu ada di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang saat diuji dengan beragam ujian, kadang kekhawatiran, kadang kekurangan dari bahan makanan, kadang harta, kadang ada sakit, ada yang koleganya meninggal, ada yang hasil kerja kerasnya ternyata tidak dirasakan begitu saja, ayat 155-nya. Lalu ia bersabar menjalaninya, ayat 156-nya. Kemudian berikhtiar dengan kesabaran itu untuk menerima takdir Allah, lalu mencari solusi yang baik sesuai ketentuan Allah. Maka apa yang terjadi? Ulaika, orang-orang yang punya sifat seperti itu, alaihim salawatum mir rabbihim, mereka berhak mendapatkan pujian dari Allah. Dipuji itu ya. Saat orang baru punya masalah sedikit sudah mengeluh dan bikin status, orang ini sabar. Wa rahmah, lalu diberikan rahmat kepadanya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu diberi peluang untuk mendapatkan jalan solusi mengentaskan persoalan hidupnya. Oleh karena itu, jika sudah tiba di majlis ilmu, coba berusaha untuk mendapatkan bagian rahmat yang pertama ini. Itu poin. Yang kedua bisa berarti puncak ampunan Allah yang merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau Allah ingin memberikan puncak ampunan pada akumulasi kesalahan, berkumpulnya salah yang memang terkadang ada orang menyimpulkan ini terlalu banyak salahnya. Nah, ketika seseorang menyimpulkan demikian, bahkan Allah bertanya, seluas apa? Semua kesalahan yang pernah engkau kumpulkan, kalau engkau ingin kembali kepadaku dan berusaha mendapatkan rahmatku, itu semua digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ditemukan di Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Muhammad SAW viralkan, katakan, sampaikan pada semua hambaku yang menyimpulkan bahwa aku terlanjur banyak salah, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikan pada dirinya, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah engkau ragu, aku punya kuasa untuk mengampuni seluruh dosa yang bahkan pernah engkau lakukan selama hidupmu. Nah, jadi majlis ilmu itu kalau baik, dia akan punya aura yang mempengaruhi keadaan kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ibu, ya, saudariku, coba cari rahmat yang kedua itu. Ingin jadi istri yang baik, minta rahmat itu. Ingin jadi anak yang baik, minta rahmat itu. Ingin jadi ibu yang baik, minta rahmat itu. Dan yang ketiga, rahmat umum yang memudahkan kehidupan, bisa di dunia sampai di akhirat. Rahmat dunianya disebut dengan Rahman, rahmat akhiratnya disebut dengan Rahim. Maka jika dunia sudah merasa nyaman, minta akhirat. Minta di majlis ilmu bahwa hisabnya diringankan, dapat syafaat dari Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat dari Al-Quran, bisa berjumpa dengan Nabi, menggandeng keluarga dengan rahmat Allah ke surga, misalnya, minta. Itu yang dibacakan oleh kita setidaknya 17 kali dalam sehari. Bismillahirrahmanirrahim.
Nirrahim. Ditegaskan lagi Ar-Rahman Nirrahim. Rahmat Allah untuk dunia disebut dengan Rahman, rahmat Allah untuk akhirat disebut dengan Rahim. Ibu masuk masjid, apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, dengan segala kerendahan hatiku, aku mohon padamu, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Tadi masuk masjid lewat berapa pintu? Satu pintu kan? Nah, satu pintu bahasa Arabnya bab. Banyak pintu bahasa Arabnya abwab. Ibu masuk lewat satu pintu, tapi Allah menghamparkan banyak pintu. Anda berkata, ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Allah tanya balik, Anda mau rahmat yang mana? Apakah ada masalah? Sujud padaku minta. Apakah ingin dihapuskan kesalahan? Ayo, mohon kepadaku dengan khusyuk. Apakah ingin mendapatkan karunia dunia akhirat? Mintakan kepadaku dengan penuh keikhlasan. Jadi manfaatkan, jangan sampai doanya dibaca tapi permohonannya nggak diminta. Dan diantara keutamaan majlis ilmu itu mempercepat terkabulnya satu dari tiga permintaan atau ketiganya ketika dimohonkan. Itu janji yang disampaikan di lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalat alaihimus sakinah, lalu ditanamkanlah ketenangan kepada jiwa orang yang belajar Quran itu. Jadi kalau belajarnya benar, hati lebih lapang. Ya. Sekaligus begini, sekaligus ini tips ya Bu. Ya, ini ijazah nih ya. Kalau sedang punya masalah, coba buka Quran. Sekali lagi ya. Kalau punya masalah, buka Quran. Awas. Bukan Facebook, bukan Instagram. Oke? Itu baru dipegang, lalu dibuka, itu sudah memberikan getaran ketenangan pada jiwa. Walaupun masalahnya belum selesai. Dan kadang menariknya begini, baru dibuka, tiba-tiba kita buka acak, kok ayatnya bisa relate dengan apa yang kita rasakan gitu. Nah itu diantara keutamaan Al-Quran. Baca, sampai kita merasakan kenyamanan dalam bacaan itu, walaupun solusinya belum datang. Dan ketenangan itu setengah dari solusi yang kita harapkan menyelesaikan persoalan kehidupan. Itu ya. 2. 3. Wa haffathumul malaikah. Majlis itu kalau kajiannya Al-Quran, niatnya benar, maka dipenuhi oleh malaikat yang membentangkan sayapnya untuk mengaminkan apa yang dimohonkan oleh para jamaah yang belajar itu. Jadi ketika ibu mengatakan misalnya, ya Allah, mohon berikan saya lembaran kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, malaikat mengaminkan. Cuman sifatnya gaib, sebab kalau tampak ibu bisa pulang. Amin. Akang pesaha Israel. Yang terakhir, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan orang itu dipuji, disebut-sebut oleh Allah di sisi makhluk yang di sekitaran arasy-Nya sampai dia selesai belajar. Semoga kita semua yang termasuk di area masjid ini, baik di dalam, di luar sekitaran, yang niatnya belajar betul, mendapatkan karunia yang tadi disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan langsung pada inti kajian kita. Saudariku, para ibu sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang perempuan-perempuan dalam Al-Quran. Sebelumnya kita membahas tentang sebagian dari profil istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita akan coba keluarkan beberapa surah dan ayat-ayat khusus di dalam Al-Quran yang bercerita tentang sekitar kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkait juga dengan istri-istrinya, dan bagaimana itu dikelola oleh Nabi di sekitaran kehidupan para sahabat dan tamu-tamu yang berdatangan di sekitarannya. Jadi kalau nanti dibawa ke rumah begini, menata rumah seperti apa? Kalau ada tamu, bagaimana berinteraksi dengan tamu itu? Adabnya seperti apa? Panduannya bagaimana? Itulah surat-surat yang akan kita keluarkan yang terkait dengan kebutuhan harian, baik itu di rumah tangga atau interaksi dalam kehidupan. Surah yang kita pilih
insyaallah di hari ini surah Al-Hujurat. Jelas insyaallah? Jelas? Baik, karena telah jelas kita akhiri pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Hujurat. Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat termasuk surah Madaniyah. Saya ulangi, surah Al-Hujurat termasuk surah Madaniyah. Kalau yang menulis jangan khawatir kalau tertinggal, ini saya sudah ada rangkuman ya, bahasa Arab ya. Semua ini tanpa harokat bawahnya ya. Maksudnya nanti pas pertemuan berikut bisa dipegang sambil ngaji, pegang ya, jadi sambil belajar cara bacanya, memahaminya ya, insyaallah. Ini bersanad, insyaallah bersanad. Termasuk surah Madaniyah. Apa itu surah Madaniyah? Para ulama ahli Al-Quran memberikan penjelasan bahwa surah Madaniyah itu adalah surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib yang kelak dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya mohon izin berdiri. Bismillah. Ini saya berikan garis di tengah. Ada periode Nabi tinggal dari mulai lahir, tumbuh, berkembang, beraktivitas sampai menikah, diberikan kemudian oleh Allah perintah pertama untuk berdakwah dari pembekalan kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan untuk pribadi beliau. Kemudian berdakwah di lingkaran terdekat sampai dengan orang-orang masyarakat sekitarannya. Itu kurang lebih durasi beliau ada di dalam kehidupan Mekah ini kurang lebih sampai usia beliau 52 tahun. 52 menuju 53. Jadi ada yang menyebutkan 53 tahun, ada yang menyebutkan 52 tahun plus. Jadi kalau kita tarik ke sini 52 sampai 53. Sudah? Dari mulai lahir, tumbuh, berkembang, remaja sampai diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Kemudian mulai diberikan bekal, tadi durasi 3 tahun, bekal untuk pribadi kurang lebih 3 tahun 6 bulan, lalu bertugas menyampaikan risalah dakwah kurang lebih 10 tahun. Jadi total dari pembekalan, ngaji dulu, dibekali dulu, berdakwah kurang lebih 13 tahun. Itu berada di Mekah, Makkah Al-Mukarramah. Mohon izin saya tuliskan pakai bahasa Arab ya, supaya nanti nyambung dengan apa yang akan kita bahas. Sudah. Kemudian ada fase, ada bagian dari kehidupan Nabi itu yang diperintahkan oleh Allah untuk berpindah dulu tempat dakwahnya, berpindah dulu domisilinya. Maka diarahkan beliau, dibimbing oleh Allah untuk berpindah ke tempat yang baru demi mendapatkan hikmah-hikmah dakwah yang baru. Berkumpul dengan orang-orang yang telah dilatih, dididik, dibawa ke tempat yang lebih mudah untuk menyampaikan risalah dakwah, sehingga orang-orang yang berislam, orang-orang yang telah berubah menjadi lebih baik, itu lebih banyak jumlahnya, dan nanti mudah untuk ditebarkan Islam kemanapun itu bisa dijangkau. Maka tempat yang paling sesuai dipilihkan oleh Allah, lokasinya berada di Yathrib, yang kelak tempat itu setelah adanya dakwah Nabi berubah namanya menjadi Al-Madinah. Yathrib awalnya tempat yang, maaf sekali, kurang tertib, pasarnya tidak rapi,
konfliknya banyak, banyak tipu-tipu, ya, banyak sengketa di dalamnya. Maka ketika Nabi datang, kemudian menyampaikan risalah Islam, berdakwah dengan baik, mempersaudarakan orang yang konflik, Islam itu begitu. Jadi kalau ada masalah, kemudian jadi Islam, masalahnya selesai. Jadi kalau ada orang masuk Islam, tiba-tiba banyak bermasalah, nah ini ada bagian dari keislamannya yang belum dipraktekkan dengan baik. Jelas ya? Maka dipersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar yang berkonflik dua daerah, ya, dari namanya Aus, suku Aus dan Khazraj disatukan lagi, yang tadinya konflik sampai durasi waktu yang sangat lama sekali. Maka apa yang terjadi? Berubah tempatnya jadi suasana kota yang rapi, bersih, ekonominya jadi bagus, pasarnya tertata, orangnya baik-baik. Nah, suasana kota ini memberikan pencerahan, membawa aura cahaya. Maka disifatilah, diberikan nama baru, suasana kota yang memberikan banyak cahaya inspirasi, namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi dikatakanlah hijrah, berpindah dari Mekah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, proses perpindahan ini demi menuju keadaan yang lebih baik disebut hijrah namanya. Apa namanya? Hijrah. Tapi ingat, hijrah itu definisinya, pengertiannya bukan harus selalu pindah tempat, bukan. Saya mau hijrah dari Cimahi ke Kiara Condong. Itu pindah namanya. Baik ya? Hijrah itu berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berpindah dari keadaan yang kurang baik pada tempat yang lebih baik. Jadi karena di Mekah suasananya kurang baik, bahasa kekiniannya kurang kondusif, mau sholat gak bisa, baca Quran terancam, pindah ke tempat yang lebih baik, yang di tempat itu berislamnya bisa lebih mudah. Sama kayak suami-suami ibu misalnya bekerja di satu tempat perusahaan, tapi sholatnya susah, mau sholat susah, mau baca Quran juga susah. Lalu anda melihat peluang di tempat lain, ini kayaknya sholatnya enak, bisa perhatian ke keluarga, bisa ngaji bareng, gitu kan? Ketika memutuskan pindah ke tempat baru yang ibadah itu terasa lebih nyaman, dunianya dapat, akhiratnya dapat, itu yang disebut dengan hijrah namanya. Tapi ada begini, tempatnya musholanya ada, buat sholat juga difasilitasi ada, tapi orangnya walaupun difasilitasi tetap belum mau menunaikan itu dengan baik. Kemudian dia ingin merubah dirinya, tidak harus pindah tempat, dia merubah dirinya walaupun bekerja di situ tapi lebih baik dari sebelumnya. Coba saya tanya ibu jujur ya, alhamdulillah, kalau suami ibu kerja di satu tempat, gajinya misalnya 100 juta per bulan, jangan komen dulu, udah. Di tempat lain gajinya 1 juta, 9.000 lah tambah gitu. Tapi yang di 1 juta ini sholatnya enak, ngajinya enak, bisa kapan saja perhatian pada keluarga. Yang 100 juta ini sholatnya susah, kesibukannya padat, keluarga tak terperhatikan. Kira-kira saya tanya ibu, ibu pilih di tempat pertama gaji 100 juta nggak bisa sholat, atau 1 juta bisa sholat dan tidak ada pilihan ketiga? Ya sudah. Kadang-kadang perlu cek iman. Ada. Ya. Enggak, maksud saya gini. Nanti tolong sebelum berusaha, mau berdagangkah, berbisniskah, bekerjakah, belajar fikih rizki dulu. Kalau paham rizki, itu tidak akan sulit untuk mencari. Karena rizki itu sudah teratur, tidak mungkin tertukar. Dan kuotanya, ya, jumlahnya sudah ditentukan, tidak mungkin kurang. Yang belum pasti kita dapat tuh keberkahannya. Ya, tapi kalau ada peluang 100 juta bisa sholat, ya bagus gitu. Nah, proses perpindahannya disebut dengan hijrah. Sudah. Surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah
yang umumnya turunnya di Mekah. Umumnya turunnya di mana? Di Mekah. Sebelum Nabi hijrah, itu disebut dengan Makkiyah. Ya, surat apa? Makkiyah. Ada tasydidnya, ada tak di ujungnya. Adapun surah-surah yang turun setelah Nabi hijrah. Nabi hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka suratnya yang turun setelah hijrah, turun dimanapun, mau turunnya di Madinah, mau turunnya di Badar, turunnya di Tabuk, atau bahkan ketika Nabi mengunjungi Makkah lagi setelah hijrah, dalam proses haji wada misalnya, beliau kan dari Madinah ke Makkah kan, turunnya setelah hijrah, maka disebutnya surah Madaniyah. Apa namanya? Madaniyah. Ini dalam ilmu balaghah menggunakan rumus dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Paham? Tidak. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhannya. Di bahasa Indonesia namanya sinekdok pas prototo. Lawannya sinekdok totem pro parte. Ya, pas prototo disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Karena banyaknya turun di Madinah, maka disebutnya Madaniyah. Jelas? Walaupun turunnya bisa di tempat lain tapi berlangsung setelah hijrah. Nah, Al-Hujurat termasuk surah Madaniyah. Artinya turunnya setelah Nabi apa? Hijrah. Nah, sekarang setelah Nabi hijrah, tepatnya surat ini turunnya di lokasi mana Madaniyahnya? Apakah di Madinah? Apakah di tempat luar Madinah? Nah, sekarang saya ingin gambarkan dulu keadaannya secara umum, turunnya di mana, di sebelah mana posisinya. Jadi kalau ibu nanti menunaikan umrah atau haji pas berada di Madinah, di lokasi itu ibu paham, oh di sini turun surat Al-Hujurat. Mengerti ya? Baik. Bismillah. Saya tulis di sini saja ya, karena yang ini penting, jadi saya tidak hapus dulu supaya ibu ingat. Ya, dan ini memang saking pentingnya sudah dihapus tuh. Dah, ini Madinah. Al-Hujurat. Saya jelaskan ini dulu. Al-Hujurat surah Madaniyah. Untuk mengetahui di mana tempat turunnya, kita bahas namanya dulu. Al-Hujurat berasal dari kata hujurat ditambah al. Ini ada kata hujurat tambah al di depannya. Hujurat jama' dari kata hujrah. Hujratun jama' dari kata hujrah. Apa artinya hujrah? Kamar. Baik. Saya bahas dari awal dulu. Hujrah, akar kata hurufnya itu ada 3 asalnya. Ha, jim, ra, tanpa tak di ujungnya. Asalnya kalau digabungkan jadi hajarun, artinya batu. Oke? Bisa batu yang kokoh gitu. Bata yang kokoh itu hajarun. Batu hitam, hajar aswad. Kalau batu itu, batu bata disusun jadi semacam sekat, ya, dia belum berbentuk ruang, baru satu bagian. Seperti misalnya kalau ibu lihat Ka'bah, kan ada bagian yang tersekat ya, di luarnya itu berbentuk seperti pagar sekatan begini. Maka berubah namanya dari hajarun jadi hijrun. Ya. Area ini kenapa disebut dengan Hijr Ismail? Karena dulu ketika Nabi Ibrahim ditugaskan meninggikan pondasi Ka'bah, itu Nabi Ismail datang bawa batu, pengen bantu ayahnya. Jadi beliau susun itu di sisi yang sebelah sini. Ini Hajar Aswad sebelah sini.
Kemudian di sini Nabi Ibrahim memulai maqam Ibrahim, tapak kaki pertama kali, anaknya datang dari sini. Dan ingat Bu ya, anak itu belum balik. Belum balik. Ya, mungkin kalau diilustrasikan usia 3-5 tahun lah, 3 sampai 5 tahun. Jadi Ibu bisa bayangkan, beliau melihat ayahnya sedang bekerja, ketika melihat itu ada rasa pada dirinya ingin membantu ayah gitu. Ya, beliau datang bawa batu. Dan Nabi Ibrahim itu jangan dibayangkan nabinya saja. Beliau sosok ayah, nabi, sibuk. Saking sibuknya kadang jarang di rumah. Dan kita tahu ceritanya ketika anaknya terlahir, Sayyidina Ismail itu diperintahkan oleh Allah kan, coba dipindahkan tempatnya dulu ke Mekah. Bayi masih merah, diminta tinggal di Mekah, sedangkan beliau berada di area Palestina pada masa itu. Bertugas dari Irak, Babilonia, kemudian menyeberang sampai ke Palestina. Tapi yang paling dahsyat, di balik kesibukannya itu masih sempat menengok, melihat perkembangan anaknya. Bagaimana asinya, tumbuh dengan siapa, berkawan dengan siapa, sampai ke mau kelahiran nanti ke atasnya. Sesibuk apapun ayah, kalau dia masih punya perhatian kepada anaknya, maka perhatian itu akan memancarkan pada hati anak itu satu gelombang yang memiliki rasa kepedulian terhadap ayah. Itu yang terjadi pada Ismail kecil. Ayahnya sedang bekerja, ia membawa batu untuk membantu ayah tanpa diminta. Itu peristiwanya nanti ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 127. Maka datang. Ya, sama dengan ibu juga. Jadi kalau ibu misalnya sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba anak lewat gak mau bantu, jangan dimarahi dulu, coba dicek sebaik apa perhatian orang tua kepada anak sehingga anak memberikan respon demikian. Itu salah satunya. Dan dahsyatnya gini Bu, ini yang paling dahsyat. Ketika baligh, baru naik baligh, turun perintah, sembelih anakmu. Ya, itu yang di As-Saffat ayat 102 sampai 109 itu. Inni ara fil manami anni adzbahuka. Ya bunayya, wahai anak yang sangat bapak sayangi, tadi malam bapak mimpi nyembelih kamu. Fanzur madza tara, pendapat kamu bagaimana? Ibu pulang dari pengajian ini, kasih tahu sama anak yang gak ikut, tadi di pengajian mama terinspirasi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu gitu ya? Jangan dipotong videonya ya. Ini contoh. Mama sehat tuh pengajian bid'ah itu gitu. Apa yang dikatakan Ismail? Ya abati. Jadi ada abi, ada buya, ada abati, itu berbeda. Abi itu panggilan hormat. Buya panggilan sayang. Bisa karena genetik ya, misalnya secara biologis, bisa karena faktor lain seperti keilmuan. Sayang karena ilmunya, sayang karena baiknya. Buya Hamka, saya panggil Buya, tapi belum pernah bertemu dan bukan ayah kami, tapi baiknya, ilmunya kita sayang dengan itu. Kalau kita gabungkan Buya karena sayang dan abi ayah karena hormat, itu jadi abati namanya. Ya abati, duhai ayah, karena hormatku dan sayangku padamu, if'al ma tu'mar, cepat kerjakan apa yang diperintahkan dalam mimpi itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang sabar. Ibu cari buku namanya Akhlaq lil Banat untuk perempuan, Akhlaq lil Banin untuk laki-laki. Sudah ada terjemah bahasa Indonesianya, dikarang oleh Syekhul Ustadz Omar Ahmad Baraja. Di jilid yang ketiga warna biru itu nanti ada kisah ketika akan disembelih itu. Ya, beliau menyampaikan 3 hal. Duhai ayah, mohon kencangkan ikatanku supaya nanti aku tidak bergerak atau merontak ketika perintah itu dilakukan, agar gerakanku yang terjadi nanti tidak membuat engkau ragu untuk melaksanakan perintah Allah. Nanti akan jadi sunnah mengikat hewan dengan cara yang baik saat nanti korban. 2, ayah, mohon tajamkan pisau sebelum perintah itu dilakukan, sehingga bisa mempercepat proses berlangsungnya penyembelihanku atas perintah yang telah sampai padamu. 3, ayah, mohon lepaskan kain luarku ini dan tolong mohon lipatkan yang terbaik dan berikan kepada ibunda, ibu yang sangat aku cintai dalam hidupku, sebagai kenangan akhirku. Itu Ismail. Makanya di Quran disebut gulamun halim, orang cerdas yang sangat perasa. Halim.
Ya, balik ke sini. Jadi itu tadi sedikit perpanjangan dari kata hijr. Mengapa ada hijr Ismail? Salah satunya bukan sekedar menunjukkan ini bagian Ka'bah yang dulu sempat tidak tersempurnakan dalam renovasi karena terjadi kebakaran, tapi Nabi tidak memerintahkan tutup langsung, tidak. Uang ada, tapi dilestarikan menjadi bagian khusus di sini untuk tujuan dua hal. Bagi orang yang ingin sholat di dalam Ka'bah tapi tak punya kesempatan masuk lewat pintu yang di sini, bisa sholat di area Hijr Ismail. Karena itu sama hukumnya dengan di dalam Ka'bah. Yang kedua, untuk mengenang peristiwa itu agar setiap yang tawaf pulang ke rumah memiliki akhlak seperti Ismail dan harmoni keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ini bidang ini disusun jadi bidang ruang, bentuk ruang, ada ruangnya, jadi kamar atau rumah sangat sederhana, RS7, ya, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. RS7, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Maka berubah namanya menjadi hujrah. Apa namanya? Hujrah. Sehingga kamar sering disebut dengan hujrah karena simple. Tapi jangan lupa, kalau di Arab ingin menggambarkan rumah yang sangat sederhana, sesuai kebutuhan saja ruangannya, simple, maka disebut namanya dengan hujrah. Kalau rumahnya nyaman, ruangannya banyak, itu disebut dengan bait namanya. Ya, tempat beraktivitas. Kalau kita cuma singgah di situ kayak villa singgah atau rumah-rumah dubes singgah, rumah dinas, disebut manzil namanya. Jelas? Nah, ini kalau dijamakkan bentuknya banyak, bukan cuma satu rumah sederhana yang tipenya sangat sederhana seperti kamar-kamar biasa. Dibuat 1, 2, 3, 4, 5 sampai jumlahnya 9 misalnya, maka dijamakkan hujurat. Ini. Tapi kalau kita ingin khususkan rumah-rumah sederhana yang ini, bukan yang lain. Yang ini yang akan kita bahas, bukan rumah yang lain. Karena tipe rumah sederhana pun banyak, di Indonesia ada, ya, di Bandung ada, di Bekasi ada, di tempat lain ada, di Afrika juga banyak. Yang saya maksud yang ini, bukan yang lain. Maka tambahkan al di depannya. Al itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, there are so many cars outside. Terus kita akan katakan yang ini bukan yang lain. Oh, I mean the car, ya, itu mobil yang itu bukan yang lain. Sini pakai alif lam. Al-hujurat, yang saya ingin maksudkan, ingin saya bahas, rumah-rumah sederhana yang ini bukan yang lain. Yang dimaksud al-hujurat di sini adalah rumah-rumah istri-istri Nabi yang dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tipenya sangat sederhana. Paham sampai sini? Paham. Nabi itu orang kaya atau orang miskin? Tahu dari mana? Kalau beliau berinfak itu tidak tanggung. Maharnya pun saat menikah dengan Sayyidah Khadijah itu tidak tanggung. Baik kalau beramal, kaya. Pelan. Orang takwa bukan? Takwa. Baik tidak? Dekat dengan Allah? Dijamin surga tidak? Surganya tingkat tertinggi atau yang biasa? Anda bisa bayangkan, orang kaya, surga tingkat tinggi, dekat dengan Allah, orang sangat baik, tingkat paling takwa, tapi menjalani kehidupan dengan tampil sederhana. Ini Nabi bukan? Sudah ada jaminan surga? Ya, belum. Jadi orang paling baik dalam pandangan Allah? Belum. Seberapa kaya sih sehingga harus memaksa diri untuk tampil terus di status? Ya, tidak dilarang loh kalau mau kaya, bahkan kalau bisa kaya banget supaya dengan kekayaan itu bisa beramal. Tapi Nabi memberikan contoh kepada kita,
Kaya itu silahkan dapatkan sekuat-kuatnya untuk ibadah, tapi jangan sampai dengan kekayaan itu merubah keadaan kita untuk keluar dari fitrah kebaikan. Ya, kaya penuhi kebutuhan, jangan selalu memenuhi keinginan. Catat itu ya, kaya penuhi kebutuhan, tidak harus selalu memenuhi tuntutan keinginan. Apa kebutuhan di rumah Nabi? Nabi melihat, oh istri saya ini yang diizinkan bahkan diperintahkan oleh Allah. Itu ada ayat-ayat turun perintah. Muhammad nikahi si fulana, Muhammad nikahi si fulana. Jadi itu bukan hasratnya Nabi. Sebagai manusia biasa, ya, ada perintah, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada wahyu turun. Sayyidah Aisyah itu ada perintahnya, Sayyidah Zainab ada perintahnya, diarahkan. Tapi ketika jadi istri Nabi, dibangunkanlah kemudian rumah-rumah mereka, ibunda kita semua, kurang lebih yang berkehidupan dengan Nabi saat itu ada 9. Sayyidah Khadijah sudah meninggal, ada 9. Maka dibangunkanlah kurang lebih 9 rumah sederhana di sekitaran Masjid An-Nabawi. Lokasinya kurang lebih begini. Ini saya buat dari sini ya. Ini apa? Kotak ya. Ya, ibu terlalu serius kotak bu. Ya, kita masuk dari sini misalnya, kan hotel-hotel banyak yang dari sini, dari depan sini. Saya tidak sebut namanya ya supaya tidak endorse lah. Ya. Pokoknya nanti ada pintu-pintu di sini masuk, ini jalan raya. Ya, terus hotel-hotel masuk yang arah sini. Ini yang arah kiblatnya ke sini, arah ke sebelah sini nih, ke selatan. Dah? Ini ke timur, timur. Ini selatan, ini utara, ini barat. Di timur itu ada pemakaman Baqi. Sudah? Di sini ada daerah namanya Awali, tempat jalan-jalannya Nabi kelak dengan Sayyidina Husain, Al-Hasan dan Husain. Kalau sore ba'da asar itu suka dibawa untuk jalan-jalan ke area sini. Ini Baqi. Nah, kita kalau masuk dari sini, ini ada pintu Omar ya di sini misalnya, Babu Omar. Ini ada area-area perempuan, daerah-daerah sini. Masuk dari sini, ini dari utara. Ini ke arah kiblat. Saya garis begini. Ini area masjid awal di kehidupan Nabi. Di luar sini ada area kebuka. Di dalam sini kayak ada lampu manik-manik atasnya itu. Nah, itu area awal saat masjid dibuat di era Nabi. Di sini ada pintu Babus Salam, di sini ada pintu kecil kediaman sahabat Abu Bakar dulu, diabadikan pintunya sampai sekarang masih ada. Ya, kalau mau tahu rumahnya sahabat Abu Bakar dekat pintu As-Salam, Babus Salam, ini ada pintu kecil di sini. Nah, ininya pintu rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq saat membeli tanah, membangun rumah sederhana di samping kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Yang belum umrah atau haji, kita doakan mudah-mudahan insyaallah diberi kesempatan ya. Baik. Nabung ya. Nah, itu cukup dengan amin. Dah. Ini area di sini kita buat lorong saja, ini untuk imam-imam. Saya sekat di sini ya, Ibu, saya sekat di sini. Ini ada mihrabnya Nabi. Yang muazin suka ada di sampingnya di atas. Nah, ini di sini kamar pertama. Yang sekarang jadi makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kamar Nabi yang ini dengan mihrab yang ini, inilah raudhah. Ada yang menyebut sampai sini, ada yang membatasi di sini. Antara kamar rumah pertama dengan mihrabnya Nabi, ini yang disebut raudhah. Dibangunkan berurut sampai ke sini, ke arah utara, ke arah timur, sampai 9. Jelas? Sampai berapa? 9 kurang lebih. Jadi yang pertama dibangunkan rumahnya Sayyidah Saudah ya binti Zam'ah. Kemudian yang kedua rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai yang terakhir ke 9. Berurutan dari mulai di sini kita temukan sampai ke ujung, sampai di area pintu Jibril. Nah, inilah yang dimaksud dengan hujurat. Panjangnya
areanya, panjangnya kalau diilustrasikan ke sini lagi 3,5 meter, lebarnya 3 meter, tinggi atapnya 2 sampai 2,5 meter. Yang diilustrasikan kalau anak remaja itu di zaman itu tangannya mengangkat ke atas itu bisa sampai terkena atapnya. Ini yang saya maksudkan, saking sederhananya keadaan rumah Nabi, sampai nanti kita dengar riwayat saat Nabi itu sedang sholat malam, Sayyidah Aisyah sedang tidur, kemudian tergerak, kaki beliau terkena kakinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bagian tubuh beliau terkena kakinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tadi saya katakan RS7 itu, ya, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja. Nah, jadi ketika beliau itu bergerak, kena bagian kaki Nabi, tersenggol kakinya. Ini menandakan apa? Ya, alasnya kan nggak tinggi, jelas ya. Tapi ada kenyamanan di dalamnya, ada ketenangan, ada kebaikan. Bukan berarti ibu pulang dari sini langsung, papa rubah rumahnya, ya, panjang 3,5 aja, lebar 3 gitu ya. Nggak begitu juga caranya, ya. Maksudnya silahkan bentuk ruangan di dalam rumah yang membawa ketenangan pada kehidupan kita dan tetap tampil apa adanya dengan bersahaja dalam kehidupan. Itu maksudnya. Nah, surat ini dinamakan Al-Hujurat karena ada kejadian yang pada saat itu terjadi di seputaran rumah-rumah Nabi yang ini. Jadi surat ini ayat-ayatnya turunnya di area ini. Jadi kalau ibu nanti misalnya umrah, tiba ada jadwalnya pas ke Raudhah, itu pasti akan lewat rumah-rumah ini. Karena masuknya dari sini nanti. Antri dari sini, ya, dari dekat Baqi itu antri masuk ke sini, nanti berputar ke sini, baru kemudian ke Raudhah. Nah, yang ibu lewati dari sini, inilah rumah kediaman Nabi dengan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kalau lebih detail lagi bisa tahu nih, ini rumahnya yang A, ini rumahnya yang B, aktivitasnya apa saja. Kok bisa Sayyidah Aisyah tinggal di sini sampai mendapatkan lebih dari 2000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidah Zainab berapa, Sayyidah Hafsah berapa, ya, dan seterusnya. Itu kalau tahu peristiwanya, jadi kita bisa merasakan getaran ayat itu ketika dibacakan. Paham? Ya. Lokasinya turun di Madinah, tepatnya di sekitaran rumah-rumah sederhana istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu surat dinamakan surah Al-Hujurat. Urutan di dalam mushaf, urutan ke-49. Saya akan sampaikan beberapa informasi yang mungkin jarang diutarakan. Urutan dalam turun, ingat, dibedakan. Jadi Quran itu ada yang fase turun, ada masalah turun, ada kejadian turun. Nanti setelah kumpul semuanya, Allah perintahkan lewat malaikat Jibril, bacakan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakan, ini urutannya seperti ini, diurutkan jadi pedoman hidup. Jadi yang tadinya turun ada peristiwa, lalu diperintahkan diurutkan, bukan berdasar peristiwa lagi, tapi ketika dahsyatnya Quran ini, ketika diurutkan menjadi panduan yang terukur dan menjaga kemurnian Al-Quran dengan susunan yang sekarang. Ya, itu dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Al-Hujurat berada di posisi 49, dalam urutan turun berada di posisi ke-106 setelah surah Al-Mujadalah, sebelum surah At-Tahrim. Dan 3 surat ini termasuk surat tentang kehidupan rumah tangga. Al-Mujadalah perdebatan suami istri yang dilaporkan kepada Nabi. Al-Hujurat peristiwa yang terjadi di sekitaran rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-Tahrim juga terjadinya peristiwa rumah tangga yang direspon oleh Allah untuk menguatkan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami pada khususnya. Mungkin di pengajian bapak-bapak nanti dibahas surat At-Tahrim. Sampai sini jelas? Ya, kalau sudah jelas, yuk kita bahas riwayatnya. Setelah itu kita bacakan ayatnya, baru kita mulai. Ini masih muqaddimah ya, kita belum mulai ini. Sudah? Satu kali datanglah beberapa utusan
dari daerah namanya Bani Tamim. Daerah mana? Bani Tamim. Mereka datang beberapa orang, tidak disebutkan jumlah spesifiknya, tapi disebut cukup banyak rombongan. Rojali lah, rombongan jarang terlihat. Datang, tiba-tiba mereka manggil-manggil, karena taunya Nabi itu berumah tangga, rumahnya ini untuk istri-istrinya ada beberapa di sekitaran itu, maka setiap orang itu berada di depan pintu rumah-rumah tadi yang 9, terus manggil namanya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, bisa nggak keluar? Kami ingin menyampaikan pesan penting, kami ingin mengakui kenabian, ingin memujimu, ingin mendapatkan nasihat-nasihat. Ya Muhammad, keluar dong, gitu kan? Itu di depan pintu setiap orang dari rumah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu terjadi, turunlah kemudian surah Al-Hujurat ini merespon dua keadaan. Keadaan pertama, maka sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma kemudian memutuskan, pilih utusan, jangan semua teriak begitu. Pilih utusan satu. Maka langsung ditetapkan oleh sahabat Abu Bakar si X nanti yang menghadap Nabi. Umar mengatakan, jangan si X, ini aja si Y yang menghadap Nabi. Jadi Abu Bakar memilih A, Umar memilih B. Berdebatlah dua orang itu. Kata Abu Bakar, ini kamu milih orang ingin menyelisihi saya saja. Kata Umar, bukan, saya tidak ingin menyelisihi Anda, tapi Anda tahu karakter orang ini kalau ketemu Nabi nggak cocok. Yang ini yang lebih pas. Maka terdengarlah perdebatan ini sampai ke Nabi. Dua orang sahabat mulia ini belum konsultasi ke Nabi, sudah memutuskan siapa yang harus berjumpa dengan Nabi. Standarnya kan gini dulu ya Bu ya. Datang dulu ke Nabi, sampaikan ini ada tamu, orangnya banyak, yang kira-kira bisa berdialog dengan Nabi. Berapa orangnya Rasulullah? Siapa orangnya? Ibu kalau di kantor kan kepimpinan begitu kan? Ada tamu kan laporan dulu ya. Ya Rasulullah, ada tamu. Dari mana? Dari Antapani misalnya kan? Berapa orang? Sekian. Mau diterima berapa? Siapa yang bisa datang? Sekian. Idealnya begitu. Nah, yang dua ini langsung memutuskan, belum konsultasi ke Nabi, perdebatannya terdengar ke Nabi. Maka turunlah kemudian ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yuk kita baca. Ibu boleh ikuti ya. Yang di luar juga silahkan boleh ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Sebentar, supaya dapat keberkahan Qur'annya, pahalanya, ada getaran kejiwanya, handphonenya turun, baca Qur'annya. Kalau enggak ikuti, atau lihat di handphone kalau ada ayat Qur'an, baca di situ, supaya barakahnya dapat. Ya ayyuhalladzina amanu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Gunnahnya tambah dikit. Innallaha sami'un alim.
satu ayat dulu ya. Mau dibahas detil atau dibahas ringkas? Baik, saya sudah kumpulkan 5 tafsir. Enggak, ini serius. 5 ini kemudian saya gabungkan supaya melengkapi apa yang akan kita urai. Dari 1 dari 5 ini saya bawakan yang singkatnya versi yang Tafsirul Jalalain, ya. Tapi nanti saya coba lengkapi pelan-pelan insyaallah. Saya terjemahkan dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai, gak usah diikuti, saya terjemahkan. Wahai seluruh yang menyatakan telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Janganlah engkau mengambil keputusan untuk mendahulukan keinginanmu daripada keputusan Allah dan Rasul. Wattaqullah, dan selalulah berupaya meningkatkan takwamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu, Allah itu maha mendengar apa yang kita ungkapkan. Alim, maha mengetahui keadaan terdalam apa yang kita rasakan. Pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh yang telah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya berikan kaidah yang penting. Ilmu ini agak mahal ibu sekalian, mungkin jarang juga didapatkan, dan kajiannya agak dalam. Fokus baik-baik. 1. Jika ditemukan ayat Al-Quran dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman, maka informasi yang disampaikan setelah kalimat itu menjadi ukuran tingkat keimanan kita yang mengaku beriman. Itu kaidah pertama. Jadi kalau ibu menemukan dalam Al-Quran ayat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, atau dibuka dengan kata iman walaupun tidak dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Misal Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, okay? Dibukanya dengan iman. Maka informasi setelah kalimat ini itu menjadi ukuran tingkat keimanan seseorang. Kalau informasinya berupa perintah cepat dilakukan, ini menandakan imannya kuat. Kalau informasinya larangan, jangan dikerjakan, lalu ibu cepat tinggalkan, itu pun imannya kuat. Tapi sebaliknya, kalau setelah kata iman itu perintahnya tidak cepat dikerjakan, ada malas dilakukan, ini menunjukkan iman lemah. Contoh, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Setelah ada kata iman, ada informasi tentang menunaikan solat dengan serius. Solat. Maka penunaian solat ini sekaligus menjadi tanda kekuatan iman seseorang. 1, kalau ibu merasa beriman, mengaku beriman, pasti ibu sholat. Kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi dia tidak sholat, ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Untuk itulah nanti kita akan temukan sholat itu bahkan disebut dalam Al-Quran dengan kata iman. Itu ada di Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sholat disebut dengan kata iman. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi tidak sholat, itu imannya langsung disoal oleh Nabi. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman itu lihat sholatnya. Kalau dia meninggalkan sholat, itu tanda belum ada iman dalam dirinya. Jelas? Baik. Kemudian saya mengatakan saya beriman. Bagaimana kemudian dengan imannya dia menunaikan sholat? Nanti turun ayat lagi. Nah ini yang paling dahsyat. Diturunkan pertama tentang ukuran waktu-waktu sholat. An-Nisa, surat para ibu, ayat 103 misalnya. Quran surah 4 di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ
fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minin, bukan 'alal muslimin, 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh, saya langsung ke ujungnya saja, bagi orang beriman itu waktu-waktu salat diketahui dan terjaga. Tadi subuh salat tabuh sabaraha? Subuh. Jangan lihat ke sana atau ke sini. Jam berapa subuh tadi? 4:41, 4:35, 4:40 ya. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu salat subuh. Ini menunjukkan para ibu berasal dari daerah yang berbeda, itu kan? Nggak apa-apa. Ya ambillah misalnya tengah-tengah lah, 4:45 misalnya ya. Misal 4:45. Ini cara ngukur iman begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:45. Ibu bangun. Ya Allah, sudah azan. Langsung ibu respon, siap-siap, siap sholat. Jika terjadi demikian, 4:45 azan, 4:45 ibu langsung respon, iman ibu standar. Nah, belum kuat. Suami ibu kerja, masuknya jam 8, datang pas jam 8, standar tidak? Standar. Kalau suami ibu datang dari jam 6, itu hebat. Dipanggil 4:45, Anda bangun dari jam 4, siap-siap dulu, wudhu, pemanasan, tahajud dulu, istighfar, itu iman kuat. Bangun misalnya 4:10 WIB, waktu Indonesia bagian Bandung. Dipanggil 4:45, ibu baru sadar 5:44. Dibalik. Nah, ini bermasalah. Simpelnya begitu. Nah, sekarang ayat ini dibuka dengan kata iman. Kembali ke Al-Hujurat. Ini saya agak dalam sedikit ya. Ya harfun nida, linida'il qaribi wal mutawassit wal ba'id. Ya huruf untuk memanggil dengan 3 jarak. Jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh. Disebutkan sekitar kurang lebih 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, ayyunya dalam i'rab itu munada, berfungsi menguatkan hukum. Haknya tanbih, untuk mengingatkan. Disebutkan kurang lebih sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina, isim mausul konjungsi, bentuknya jama, mencakup semua lintas gender, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, statusnya apapun. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Lalu dipasangkan dengan kata iman. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang saya terjemahkan dengan tafsir. Wahai semua yang telah menyatakan beriman kepadaku, kata Allah. Aku tak peduli dimanapun kau berada. Apakah merasa dekat denganku, menengah imanmu tadi, apakah engkau merasa jauh, sehingga terkadang maaf sekali, sangat sulit merasakan dan menunaikan perintahku. Aku tidak peduli siapapun engkau, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Aku ingatkan, aku kuatkan. Aku akan sampaikan informasi penting yang kalau ini dikerjakan akan menguatkan imanmu dan menjadikan engkau semakin dekat kepadaku. Makanya tidak ada satupun sahabat Nabi, laki-laki, perempuan, kalau turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, kecuali mereka langsung bergembira. Ada yang lompat, ada yang mengatakan syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, karena Allah akan menurunkan satu ayat informasi yang menandai penguatan iman seseorang dan membuat dia lebih baik dalam kehidupan. Apa informasi di Al-Hujurat ini? Merespon tadi sikap-sikap secara adab dan akhlak yang harus diberikan pedoman sehingga menjadi orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang beriman, yang ada di peristiwa ini nih. Sesuai dengan nuzul tadi ya, turunnya ayat. La tuqaddimu baina yadayillahi war rasul. Jangan cepat mengambil keputusan sementara Allah dan Rasul belum memutuskan. Siapa yang harus konsultasi ke Nabi? Ini orang keperluannya apa? Nabi belum ditanya, sudah mengambil keputusan dan engkau berdebat dengan itu sementara Nabi belum memutuskan. Kira-kira untuk siapa ayat pertama ini? Tadi yang saya sebutkan di awal.
Abu Bakar dan Umar. Kejadian pertama ayat 1 terkait dengan peristiwa sahabat Abu Bakar dan Umar. Nah, Abu Bakar plus Umar. Nah, pelan-pelan.